Daturip suksmo sejati inggih kadang musim, inggih tibat sekawan dan salah palunggan, inggih kakang kawah adyari-ari, inggih kakang menggarap abdi-wuradi. Sumangga kula pirangan pingampingi sarep wanjejam pangsak jentro pura. Terima kasih buat saudaraku yang udah mendukung di Wong Ngeluyur Channel 999 dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Akan bercerita tentang perjuangan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, langsung saja. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pahlawan yang memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bersama dengan pahlawan yang lainnya tidaklah mudah sampai bisa membuat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menjadi presiden pertama Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Berikut adalah sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dan perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dikutip dari buku Mengenal Pahlawan Indonesia Arya Adisaka dan Anna Maria Irrawati 2008. 91. Soekarno adalah bapak bangsa yang sering disebut dengan putra sang fajar. Soekarno adalah anak dari Raden Sukemi, Sosrodihardjo, dan Ida Nyoman Rai Soekarno. Memperoleh gelar insinyur dari Taiheinschiefhouse Hall atau THS Bandung yang sekarang berubah menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sejak muda, Soekarno sudah sering bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Haji Omar Said atau HOS, Cokro Aminoto, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Hasan. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Marhainisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikan partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan dalam pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya
Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Sampai pada akhirnya Soekarno dan pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno berperan sebagai perumus naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah adalah sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dalam meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan kolonial Belanda. Oke, sampai di sini dulu sejarah dari Presiden Indonesia yang pertama. Semoga tetap mengenang pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sampai sekarang ini. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.